Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Apa kabar teman-temanku semuanya dan bunda-bunda onlineku di sana? Semoga saja kalian selalu di dalam keadaan sehat dan selalu di dalam kebahagiaan. Di kesempatan vlog kali ini teman-teman, aku tuh seperti biasa ya, vlog keseharian aku, keseharian seorang ibu rumah tangga di desa yang dengan keseharian yang sederhana. Yaitu hari ini tuh aku jadwalnya bersih-bersih kandang ya teman-teman. Ini adalah kandang ayam. Kandang ayamnya ada 3 ya teman-teman, dan menyusun ke atas karena kan kalau ke samping itu lahannya emang terbatas ya teman-teman. Jadi kandang ayamnya aku susun ke atas saja. Ini tuh udah lumayan cukup lama ya teman-teman tidak aku bersihkan. Biasanya aku bersihkan jadwalnya itu 1 bulan sekali ya teman-teman. Tapi sekarang kayaknya udah lebih dari 1 bulan baru aku bersihkan gitu ya teman-teman. Dan untuk membersihkannya pun tidak begitu susah ya teman-teman, karena kan di dalamnya aku sudah taburi dengan sekam gitu ya, sekam padi teman-teman ya. Kalau memang tidak ada sekam, biasanya aku taburin dengan serbuk gergaji ya teman-teman, agar membersihkannya itu mudah gitu ya, agar si kandang kita itu tidak berbau. Aku tuh memang hobi memelihara ayam, dan si kandangnya itu di samping rumah, di belakang rumah teman-teman ya, sangat menempel gitu ke dapur aku. Jadi aku harus selalu menjaga kebersihannya agar tidak menimbulkan bau yang tidak enak gitu teman-teman ya. Dan alhamdulillah selama ini walaupun ada kandang di sini tidak pernah berbau ya teman-teman, karena kan aku selalu secara rutin membersihkan kandangnya. Dan selain aku membersihkan kandangnya teman-teman, aku pun mendapatkan pupuk dari sini, yaitu sekam yang sudah bercampur dengan kohe ayam teman-teman. Dan itu tuh sangat bermanfaat sekali bagi aku, bagi seorang emak-emak yang hobi tanam menanam, karena pupuk dari kohe ayam ini tuh sangat bagus ternyata ya teman-teman untuk pertumbuhan sayur-sayuran kita gitu. Dan di samping kandang teman-teman, aku memang sudah sediakan raised bed ya, raised bed khusus untuk menampung kohe saat aku membersihkan kandang ya. Dan disitulah teman-teman ya, kohe yang sudah bercampur sekam bakar aku fermentasi di situ ya teman-teman, dan tidak pernah berbau ya. Tuh di situ di raised bed itu ya teman-teman, itu adalah tempat aku fermentasi kohenya supaya dia itu menjadi pupuk ya teman-teman. Emang sebenarnya langsung aja di pupuk ke tanaman secara langsung juga nggak apa-apa ya teman-teman, tapi karena aku kan tidak secara langsung, ada saatnya aku harus memupuk tanaman, jadi aku timbun dulu di sini, sekalian aku fermentasi aja ya dengan menambahkan cairan larutan gula merah ya, ke diciprat-cipratin atau disemprot-semprotin ke atas itu teman-teman sekam yang sudah tercampur kohenya gitu. Lalu setelah itu aku kalau membersihkan kandang seperti ini, si kohe yang ada di raised bed aku ke pinggirin ya teman-teman, ke sebelahnya gitu ya, ke sebelahnya. Lalu kohe yang baru aku taruh di sampingnya gitu. Jadi yang udah lama di situ baru aku pergunakan untuk maksudnya bukan baru dipergunakan, aku selalu mendahulukan untuk mempergunakannya sebagai pupuk gitu ya teman-teman. Makanya sering ya di kolom komentar aku ada yang bertanya, "Bun, apa sih rahasianya ya? Tanamannya kok pada subur-subur, tomatnya pada subur-subur, sedangkan Bunda itu selalu berkata tidak pernah dikasih pupuk organik tidak pernah dikasih pupuk kimia sama sekali." Ya walaupun tidak dikasih pupuk kimia teman-teman, karena aku tuh memang dikasih pupuk organik, yaitu pupuk cair dan pupuk padat.
Dan pupuk padatnya itu aku kasih kompos dan kohe ayam, ya inilah dia gitu. Sebenarnya tidak ada rahasia ya teman-teman, kalau memang kalian ini menyimak gitu apa yang aku katakan dari awal sampai akhir, sebenarnya tidak ada rahasia. Tapi sering bunda-bunda berkomentar, apa sih bun rahasianya? Sebenarnya tidak ada rahasia, karena kan sering aku bilang, mungkin bunda-bundanya aja yang tidak ngeh gitu di saat aku bicara. Mungkin bundanya lagi beraktivitas di rumah atau lagi ngobrol sama siapa gitu, sehingga melewatkan perkataan-perkataan aku yang sedang membahas aku menggunakan pupuk apa gitu ya teman-teman pada tanaman aku. Dan bagi kalian yang hobi menanam yang satu hobi sama aku, suka tanam menanam ya, organik gitu, secara organik tanpa menggunakan pupuk kimia, kalian boleh nyimak ya. Sebenarnya untuk kesuburan tanaman itu memang sangatlah bagus kohe ayam seperti ini. Jika kalian hidup di kampung, apalagi boleh kalian pelihara ayam, tidak perlu banyak ya, sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Pelihara ayam, dan agar si kandangnya itu mudah dibersihkan, yaitu dia dikasih sekam bakar setelah kita bersihkan sebelum kita ngasih ayam ke dalam kandang itu. Si kandangnya itu dialasi dengan, bukan sekam bakar ya, sekam padi, maafin ya kalau aku tuh dubbing memang begitulah, suka agak belibet. Dialasi dengan sekam padi ya. Tujuan aku mengalasi kandang dengan sekam padi ini agar si kandangnya itu mudah dibersihkan teman-teman ya. Dan ternyata ada manfaat lain, si sekam padinya itu juga bisa dimanfaatkan untuk tanaman, misalnya bunga ataupun sayuran gitu ya teman-teman. Kalau untuk skala kecil memang cukup ya, segini juga gitu untuk skala kecil kebunnya. Tapi kalau untuk skala besar mungkin kandang segini nggak bisa mencukupi ya teman-teman. Sekam padi ternyata teman-teman banyak berbagai manfaat ya untuk peternak ayam gitu, seperti aku skala kecil, skala rumahan. Aku tuh mengalasi kandang ayam dengan sekam padi itu beberapa manfaat, diantaranya ya sekam padi ternyata memberikan suhu yang hangat di dalam kandang ya teman-teman. Apalagi kita yang ayam yang kita pelihara itu ayam yang masih kecil, dia itu sangat membutuhkan kehangatan. Sebenarnya semua ayam, entah dia dari kecil sampai ayam yang dewasa juga, mereka semua itu membutuhkan kehangatan ya teman-teman, agar si ayam-ayam itu kalau selalu hangat, dia itu tidak mudah terkena penyakit gitu, tidak mudah terserang penyakit. Apalagi di musim seperti sekarang ini, musimnya lagi musim hujan gitu ya teman-teman, dan cuaca itu dingin. Jadi si ayam itu di dalam kandang itu bisa merasakan kehangatan. Dan jika sekam padinya sudah kotor teman-teman, udah banyak kotorannya, kenyamanan ayamnya pun kelihatannya seperti yang menurut aku tuh berkurang ya teman-teman. Karena si sekamnya pun suhunya pun menurun teman-teman, jadi berubah dingin gitu kalau si sekamnya itu udah kotor. Kalau sekamnya masih bagus, suhunya itu hangat teman-teman ya, dan baik untuk ayam gitu ya, karena kan ayam kan tidak kuat dengan cuaca yang begitu dingin. Mereka itu suka sakit ya teman-teman, sama aja seperti kita. Kalau kita kedinginan, di tempat aku di Cianjur itu ya teman-teman, ini kan cuaca dingin, kalau malam tidak pakai selimut ya kita kedinginan. Memang ayam itu udah dikaruniai bulu-bulu ya sama Tuhan, itu sama Allah, mereka itu tentu saja hangat dengan bulu-bulunya. Tapi dengan alas yang sekam bakar ini akan lebih hangat lagi teman-teman ya, seperti kasur gitu ya bagi dia. Begitulah ya teman-teman. Itu salah satu dari manfaatnya untuk ayam, untuk kesehatan ayam ya teman-teman, karena ayam itu tidak mudah sakit kalau suhu kandangnya itu selalu hangat tanpa listrik ya teman-teman. Oh ini dia teman-teman, lanjut ke videonya. Aku tuh lagi menumpahkan sekam bakar. Sekam bakar, kenapa sih aku tuh selalu berkata sekam bakar? Sekam padi teman-teman ya, sekam padi. Karena aku tuh sering membuat sekam bakar ya teman-teman, jadi itu aku selalu berkata sekam bakar.
Itu adalah sekam padi. Sekam padinya udah aku stok di rumah, selalu ada ya, karena di setiap aku membersihkan kandang itu tentu saja aku mengganti alas kandangnya, yaitu sekam padinya aku ganti dengan yang baru gitu ya teman-teman. Karena kan aku jadwalkan aja sebulan sekali seperti yang dari tadi aku ulang-ulang aja, sebulan sekali, sebulan sekali. Ya, memang ya teman-teman, dengan secara terjadwal sebulan sekali membersihkan kandangnya, itu kandang ayamnya jadi selalu bersih ya teman-teman. Kelihatannya bersih dan tidak pernah berbau ya kandang ayam aku tuh, alhamdulillah ya teman-teman. Walaupun sesederhana ini kandangnya, eh, selalu bersih dan tidak berbau. Mungkin tidak berbau karena kan kandangnya, ternaknya aku kan skala kecil ya teman-teman, di sini cuma 3 kandang. Mungkin kalau skala besar mah berbau juga ya, walaupun dikasih sekam mungkin ya kalau skala besar gitu. Tapi kalau untuk skala kecil-kecilan ini sama sekali tidak berbau teman-teman ya. Yang penting kita menjaga ya kebersihannya gitu ya teman-teman. Dan tidak jijik ya saat kita melintas ke kandang, saat kita ngasih makan ayam, liatin ayam makan, kita ada di sekitar kandang, itu tidak jijik. Soalnya kan kotoran dari ayam itu tidak begitu nampak kotoran ya. Kalau udah tercampur dengan sekam itu memang dia itu tercampur dengan sekam, jadi tidak begitu kelihatan tampak kotoran ayam celok-celok gitu ya teman-teman. Gimana ya ngomongnya? Ya seperti itulah. Jadi kotorannya itu udah tercampur sekam, jadi membuat pemandangannya pun tidak menjijikan gitu ya teman-teman. Namanya kotoran ya tentu saja menjijikan, tapi kalau udah tercampur dengan sekam ya tidak tampak menjijikan gitu ya teman-teman. Dari situlah gitu banyak manfaat ya sekam itu, sekam padi itu ya teman-teman. Dan untuk hidup di kampung seperti aku ini, sekam padi ini sangat mudah didapatkan ya teman-teman. Aku tuh beli 1 karung itu kadang-kadang Rp2.000 ya kalau beli. Oke teman-teman, aku ucapkan terima kasih banyak pada kalian yang sudah mau menonton video sederhana aku. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi videonya. Dan aku akhiri dulu video part 1-nya sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video part 2-nya. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.